Saudara, Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026 Jumat esok. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman janjikan gaya permainan baru Timnas saat menghadapi St. Kitts and Nevis nanti. Herdman mengungkapkan ingin menerapkan standar baru dalam permainan Timnas. Menurut Herdman, pelatih terdahulu telah memberikan fondasi yang kuat. Namun ia melatih perlu ada peningkatan dalam strategi penyerangan dan fleksibilitas taktik agar permainan Timnas tidak mudah ditebak lawan. And those goalkeepers will be required. Hyundai Cup. I think, looking at previous versions of Indonesia, there are so many things I like. The defensive capability of the team, their ability to stay together, strong, tight. But there are elements we can improve. The improving our attacking transition, we can improve our attacking organisation. So we're a more dynamic, more direct. I think it's important. And bringing a level of adaptability as well. I always thought, watching the Indonesian team, at times it looked predictable, and in international football now you have to be more adaptable. Elkan Bagot akhirnya kembali ke Timnas Indonesia setelah absen selama 2 tahun. Elkan mengaku senang bisa kembali membela Indonesia. Pemain Ipswich Town ini merasakan ada perbedaan besar dalam standar dan kualitas pemain Timnas saat ini. Elkan juga menyebut ada semangat dan energi baru yang dibawa pelatih dan para pemain. Elkan terakhir memperkuat Timnas Garuda pada babak 16 besar Piala Asia 2024 lalu. Saat itu Timnas dikalahkan Australia 0-4. I'd say the biggest difference now compared to when I was playing here 2 years ago is the standard and the quality of player. I think there's a lot more playing in Europe, playing at top clubs, top leagues, and these players that come here, they set a higher standard. I think as well the togetherness and the team spirit is a lot higher than it was before. A lot of that, of course, coming from Coach John's energy he brings to us and our different mentality now. But I'd say those are the two things which I think are different now to when I was playing it before. Sementara itu, Dean James akan absen dari Timnas Indonesia di FIFA Series. John Herdman menyatakan menghormati keputusan yang diambil Dean. Ia juga memastikan tidak akan memanggil pemain lain untuk menggantikan Dean James. Dean's a fantastic player, a big part of our family, big part of our squad, and will be in the future. For this camp, he's made his statement. He has his own reasons. But for me, this focus since Monday, since Sunday, since 3 weeks ago, since I joined in January, has been about executing these 4 days at the level and the standard that these players deserve. When it comes to replacement players, I'm pretty comfortable with the group that we have. We have a good squad here now. Everyone's arrived, everyone's healthy. So, we have what we need at this moment in time to be successful. Kita akan mengulas bagaimana peluang Timnas laga lawan St. Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 besok bersama analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harfa. Halo, Selamat malam. Bung, ini kalau kita lihat Herdman janjikan peningkatan kualitas pemain Timnas untuk besok katanya. Tapi dari Bung Harfa sendiri, bagaimana melihat janji tersebut? Bisakah kita unggul? Ya, tentunya ini menjadi satu pertandingan yang kita nanti-nanti ya. Bukan Elkan Bagot yang tadi nggak sabar di bridging kita masih bisa dengar sudah 2 tahun lebih ya. Terakhir kali dia main membela Indonesia itu 28 Januari di Piala Asia U23 tahun 2024. Dan tentunya kita juga sama-sama nggak sabar karena terakhir kali kita melihat tim nasional senior main itu 12 Oktober kalau nggak salah ya, 2025. Jadi 5 bulan, 5 bulan yang lalu lebih mungkin ya. Dan semua kita nggak sabar juga melihat bagaimana sentuhan dari pelatih baru kita John Herdman di pertandingan besok menghadapi St. Kitts and Nevis. Kalau buat saya sih let it flow. Jadi kita enjoy aja karena ini baru pertandingan pertama. Buat saya justru saya
tidak mau terlalu menanggapi soal janjinya tersebut, tapi lebih kepada ya kita nikmatin aja. Karena ini baru pertandingan pertama. Buat saya mau menang mau kalah ya wajar lah. Ini kan baru pengenalan, masih banyak checkpoint nanti yang masih lebih penting untuk kita nanti. Jadi sebaiknya ekspektasi kita di pertandingan pertama bagaimana Herman harus unjuk gigi kali ini seperti apa, Bang? Ya kalau buat saya memang sih ini adalah satu pertandingan yang agak tricky ya, karena itu yang saya katakan tadi, penonton udah lama rindu lihat timnas, kemudian mainnya juga di GBK. Jadi tapi buat saya itu lebih penting bagaimana kemudian John Hurtman yang kita tahu pelatih yang cukup baik lah ya, kemudian bisa menyatukan tim ini sebagai satu kesatuan dan kemudian melihat setiap pemain itu bisa memberikan kontribusinya secara maksimal. 90% pemain yang diturunkan adalah pemain lama. Jadi menurut Bung Harpo sendiri, apakah nanti kira-kira ada perbedaan permainan timnas seperti yang disebutkan oleh Herman? Ya harusnya ada ya, karena kalau misalnya nggak ada perbedaan, sama aja kita bermain dengan gaya pelatih sebelumnya Patrick Kluivert yang kita tahu hancur total. Jadi bukan total football tapi hancur total. Kita justru pengen perubahan total, ada perubahan yang dilakukan oleh John Hurtman. That's why federasi PSSI dalam hal ini kan memilih John Hurtman supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun tentu itu yang saya katakan tadi bukan berarti ujuk-ujuk satu pertandingan kita langsung menjudge dia bagus atau jelek, enggak. Gitu. Jadi kita lebih kepada pengen lihat aja lah sentuhan pertamanya itu. Kemudian taste-nya gimana? Kemudian pemain-pemain yang mungkin tadinya kita nggak bisa lihat rutin, mungkin lebih dikasih kesempatan main dan mungkin pemain-pemain yang selama ini juga ya sering main tapi nggak bisa terlalu bisa memberikan kontribusi bisa lebih maksimal. Jadi kira-kira seperti apa nanti arah permainan timnas besok? Kalau tadi kan John mengatakan pertahanan sudah bagus, sisi penyerangan yang akan diperbaiki Herman katanya. Iya, dari pernyataan ini kan dinyatakan kalau nggak salah di press con yang baru saja berlangsung kalau saya nggak salah ya. Saya pikir ini sangat masuk akal karena memang secara materi bahan-bahan mentahnya pun memang kita di belakang sangat menumpuk, terutama di belakang kiri, tengah, bahkan kanan. Ya, tengah midfielder juga oke, tapi depan memang banyak pair. Milado Jonathan yang lagi bagus, benar-benar mungkin yang paling bagus di antara para pemain depan harus kena ACL, cedera cukup lama nanti. Kemudian Ole, pemain andalan kita, tapi di klubnya juga sampai dengan saat ini, sampai detik ini kita belum mencetak gol pun. Kemudian ya memang ini debatable ya, tapi buat saya Ezra Walian yang menjadi pemain lokal yang paling banyak menciptakan gol atau terlibat dalam gol di BRI Super League nggak dipanggil ya, jadi kita nggak tahu tapi kita serahkan kepada pelatih dan mengingat kita main lawan Saint Kitts and Nevis yang secara peringkat sebenarnya di bawah kita 30 strip, kemudian kita main di GBK, harusnya sih saya lebih melihat permainan menyerang di pertandingan besok. Jadi menurut Anda skuad ini merupakan skuad cari aman gitu? Nggak cari aman juga, justru saya katakan tadi dengan spek yang ada tadi, dengan kita tuan rumah, kita lawan yang lebih rendah, harusnya kita pasti menyerang. Saya nggak melihat tim kita akan lebih bertahan. Tapi tadi masalahnya lini depan kita juga banyak loophole di sana. Tapi saya percaya ya kalau dalam sepak bola itu kan permainan kolektif. Kalaupun pemain depan lagi kurang maksimal, bukan tidak mungkin ada pemain lain yang bisa berkontribusi dalam cetak gol. Terkait dengan Ole, ini kan dia undercook ya, karena memang dia punya nasib di Oxford United tersingkir dari skuad utama. Jadi menurut Anda Ole mungkin nantinya juga bakal underperform di lapangan? Nggak selalu. Jadi gini, memang secara umum penampilan pemain di klub dengan di timnas itu berbanding lurus, tapi tidak mutlak. Gitu. Misalnya paling gampang ya, kita contoh Marcelino Ferdinand waktu di kualifikasi round 3 tahun lalu lah. Itu dia jarang main, tapi kemudian kita lihat bisa mencetak 2 gol ke gawang Saudi, bisa bermain bagus dan selalu menjadi andalan gitu. Jadi nggak selalu juga. Dan kemudian begini juga yang kedua, kadang dalam memilih pemain itu, mungkin pemain ini katakan sedang lagi nggak perform, ya. Tapi di saat yang sama di posisi tersebut kering, sehingga akhirnya dia menjadi relatif. Jadi sama dengan bek kiri misalnya Mbak Ilona. Jadi banyak pemain ini bagus-bagus pemainnya, tapi ketika banyak pemain bagus juga ya agak susah untuk memilih memilih dia menjadi pemain utama. Jadi saat ini ya Ole adalah pilihan terbaik kita meskipun di klub dia belum mencetak gol sama sekali. Herman sempat mengatakan pernah menghadapi Cats gitu. Jadi disampaikan juga saat itu menangnya saat lawan Kanada cuma menang 1-0. Jadi apakah dia bisa membawa kemenangan yang sama terhadap Indonesia, membawa timnya sebagai unjuk gigi ya, membuktikan CV-nya yang mentereng itu?
Ya, saya masih ingat ya dia mengatakan hal seperti itu, tapi seingat saya itu terjadi udah cukup lama, tahun 2019 kalau Ya, saya nggak salah. 2019. Ya, ya. Ya, dan itu kan udah nggak relevan lagi dengan sekarang. Ya, mungkin ada satu dua lah pemainnya masih sisa. Kalaupun mungkin masih lebih dari itu, gaya bermainnya mungkin sudah berbeda. Dan yang lebih penting adalah tim yang dibawa sekarang berbeda. Saat itu Kanada. Kanada ya kita tahu levelnya udah Piala Dunia, sementara kita kan belum gitu. Jadi Oke. itu lebih kepada romantisme saja, tapi secara empirisme itu bukan menjadi ukuran. Tapi kan buktinya dia bisa mengalahkan Kanada yang sebenarnya peringkatnya lebih tinggi saat itu. Mengalahkan Saint Kitts. Ya. Iya, artinya betul dia bisa mengalahkan Saint Kitts, tapi kan peristiwanya sudah berlalu 7 tahun lalu. Kemudian gunnya atau senjatanya kan juga berbeda. Yang dia bawa itu Kanada, tim-tim yang lolos Piala Dunia, sementara kita beda. Walaupun tentu saya tetap optimis. Artinya kita akan bermain lebih agresif. Kita punya peluang untuk menang, walaupun jangan anggap remeh juga gitu. Karena Saint Kitts dan Nevis ini memang urutannya 150, tapi mereka biasa bermain di CONCACAF, biasa ketemu Kanada, biasa ketemu Meksiko, biasa ketemu US, biasa ketemu Costa Rica. Mereka udah biasa bertemu saban 4 tahun sekali kualifikasi Piala Dunia dengan tim-tim yang langganan Piala. Jadi cukup berat ya untuk Indonesia buat Anda. Jadi kira-kira siapa yang bisa jadi jenderal lapangan tengah kalau misalnya Tom Haye nggak ada, absen dia? Ya, kalau di lapangan tengah ini kan memang jadi isu ya, kehilangan Tom Haye, chip dari permainan Indonesia. Tadinya sebenarnya saya berharap kakak Ricky Kambuaya. Umpan-umpan agresifnya, umpan-umpan progresifnya sangat luar biasa. Cuman karena dia nggak bisa main, maka ada beberapa alternatif. Salah duanya adalah Calvin Verdong dan juga bisa Nathan Choaon. Jadi tergantung, karena dua pemain ini punya posisi versatile yang sama, bisa bermain sebagai left back, bisa juga bermain sebagai DM. Dan khusus untuk Verdong, kalau kita ingat di kualifikasi Piala Dunia round 4 kemarin, waktu menghadapi Irak, dia kan dimainin Kluivert sebagai DM dan cukup bagus. Jadi saya rasa Verdong bisa menggantikan peran Tom Haye di lini tengah. Ya, jadi kira-kira di belakang pakai 4 back atau 3 back, Bung? 3 back ya, karena tim nasional kita kan sudah terbiasa dengan pakai 3 back dan John Hartman sendiri bukan orang yang bukan orang yang kaku. Jadi bisa aja dia pikir, oh ini 3 back udah jalan, ya udah gue pakai 3 back, saya pakai 3 back aja deh. Dan kita tahu salah 1 atau salah 2, salah 3 nama yang hampir pasti di sana ya Jait Ses, mungkin Justin Hubner atau Rizky Ridho atau Kevin Dix yang punya potensi kuat untuk mengisi menjaga gerbang dari pertahanan Garuda. Apakah nanti Elkan kira-kira akan menjadi salah satu daftar pemain dari 11 yang menjadi starter? Kalau itu 50-50, tapi saya yakin karena ada 2 pertandingan. Kita akan menghadapi Saint Kitts and Nevis tanggal 27, kemudian selang 3 hari kita akan menghadapi antara Bulgaria dan Solomon Islands. Dalam 2 pertandingan itu saya yakin sekali 99% atau bahkan 100% Elkan Bagot akan dapat minute play. Mungkin starter iya. Jadi tapi kita belum tahu apakah mungkin let's say pertandingan besok Justin Hubner yang starter, kemudian dirotasi dengan Bagot, atau mungkin pertandingan pertama Bagot nggak main sama sekali, tapi nanti pas pertandingan tanggal 30, either kita akan lawan Solomon Islands atau Bulgaria, mungkin saja Elkan Bagot yang akan dimainkan sebagai starter di CB kiri atau di jantung pertahanan timnas. Iya. Seperti itu. Lalu apa yang mungkin perlu kita antisipasi dari timnas kita? Kita tahu bahwa pemain kunci kita juga beberapa baru saja sampai, sementara kita tandingnya besok. Ada yang baru sampai, Hubner, Kevin Dix, dan juga Jay Ijas. Apakah ini juga akan memengaruhi fisik mereka sehingga itu dia tadi memengaruhi performa mereka nanti di lapangan? Ya pasti ya, karena rumusnya begini, saya berapa kali juga ngobrol dengan asisten pelatih timnas dalam beberapa daerah. Perjalanan situasi kita sekarang ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu tuh, let's say sebelum ada pemain naturalisasi atau diaspora itu, pemain rata-rata dari liga yang sama, dari liga kita, Liga Indonesia. Jadi tidak ada isu soal mobilisasi, perjalanan panjang dan lain-lain. Sekarang kan ada yang dari Thailand, ada yang dari Eropa, dulu bahkan ada dari Amerika Serikat. Sehingga perjalanan ini menjadi satu isu. Yang kedua, bahkan kita tahu isu Timur Tengah juga lagi memanas, sehingga kadang-kadang perjalanan mereka ketahan. Terakhir Hubner katanya ketahan. Ya, kan saya dengar dari kekasihnya gitu ya. Dan yang ketiga, setelah perjalanan jauh, itu di hari H itu, di hari dia tiba di hari tersebut, itu mereka nggak bisa langsung digenjot latihan fisik. Mereka recovery dulu sekali, istirahat, mungkin ya lari-lari sedikit, baru besok dia ikut latihan fisik. Jadi keadaan ini tidak ideal memang, tidak sempurna, tapi it's okay. Karena kita masih punya pemain kedalaman skuad yang cukup bagus, terutama di lini belakang. Jadi secara kesiapan Saint Kitts lebih mumpuni menurut Anda?
Dua-duanya sih mumpuni ya, nggak ada masalah. Masing-masing punya kelebihan dan keunggulan. Kalaupun Sankit dan Nevis lebih dulu sampai di sini secara full karena mereka memang banyakan bermain di liga yang sama, tapi kan kedalaman squad kita juga cukup bagus. Kemudian kita main di hadap dukung kita sendiri. Jadi saya pikir ya ini pertandingan yang sangat seru, meskipun saya yakin Indonesia punya peluang yang cukup baik lah. Oke, tebak-tebak formasi. Kira-kira gimana susunannya? Kemudian skornya gimana, Bung? Oke, udah ya. Nomor satu yang paling nggak mungkin udah aklamasi itu Jahit Ses lah, udah pasti tuh ya. Dalam kecuali dia mudah-mudahan dia nggak cedera dan nggak ada apa-apa. 3 back, CB tengah Jahit Ses, CB kiri Justin Abner, nanti mungkin dirotasi dengan Elkan Bagot. Kemudian CB kanan Rizky Ridho. Lalu back kanan Kevin Dix, back kiri itu Nathan Choaon karena dia sangat rutin bermain sebagai back kiri dan tidak tergantikan di William Tway. Kemudian double pivot di tengah itu Calvin Verdong dan Joao Pelupesi. Ya kan, itu 3, 4. Nah 3 di depan ini target man sudah pasti ya oleh Romani sebagai target man. Kemudian di kanan itu saya pengennya sih antara Jacob Seri atau Eleno Renders. Kemudian di kiri mungkin Ragnar. Seperti itu kira-kira. Kalau untuk skor mungkin 2-1 lah buat timnas kita. Ya. Udah. Tapi penjaga gawangnya belum tuh, Bung. Siapa kira-kira? Siapa? Penjaga gawang. Oh, penjaga gawang. Ini kayaknya cap cip cup ya antara atau Martin Paes, tapi rasanya sih kayaknya lebih bukan favor ya, tapi kayaknya lebih untuk sementara waktu Emil Laudero ya, karena di Italia dia menjadi penjaga gawang yang paling banyak save, walaupun gawangnya banyak kebobolan juga, timnya juga kurang bagus memang, tapi dia secara individu cukup bagus dan dia punya kelebihan dalam membelap serangan. Jadi tapi mungkin saat pertandingan kedua nanti dirotasi gantian Martin Paes, dan bukan tidak mungkin ketika main pun di tengah-tengah mereka dirotasi dengan Nadeo ataupun Cahya Supriyadi. Ya, kita tunggu performa timnas besok. Semoga hasilnya baik. Terima kasih Bung Harfa telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.